Nah, sekitar tengah malam, pas masih tidur ini, sayup-sayup Hasan dengar ada orang yang berbisik di telinga aku. Nah, awalnya suaranya nggak begitu jelas, tapi lama-lama Hasan bisa dengar suara itu bilang, hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku balik lagi membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Nah, cerita kali ini tuh datang dari seorang Wawa kita yang mau berbagi pengalaman paling tidak terlupakan dalam hidupnya yang berkaitan sama tragedi tambang minyak ilegal di dekat hutan tempat tinggalnya Wawa. Kerja di tambang kayak gitu tuh jelas penuh resiko kali ya kan, apalagi tempatnya juga minim keselamatan dan juga jauh di pedalaman. Tapi karena bayarannya besar, Wawa ini jadi tetap nekat ambil pekerjaan itu demi menghidupi keluarganya. Awalnya semua berjalan normal, sampailah pada suatu hari terjadi kecelakaan besar di lokasi tambang itu. Dan sejak kejadian itulah Wawa ini mulai mengalami gangguan-gangguan aneh yang tidak pernah bisa dia lupakan sampai sekarang. Sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau mengingatkan dan mau disclaimer dulu kalau di sini Wawa kita ini pure cuman mau menceritakan pengalamannya saja, supaya bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Jadi minta tolong sekali dimohon dengan sangat buat siapa saja yang tahu di mana kejadian aslinya dan siapa saja yang terlibat, tolong di-keep aja, Jangan spill apapun di kolom komentar, apalagi menebak-nebak yang belum pasti kebenarannya. Ya, minta tolong kali, minta tolong ya, mohon kerjasamanya. Terima kasih sudah mau bekerja sama. Oke, sekarang barulah tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama kita yang bernama Hasan. Halo Mas Hasan. By the way, semua nama, semua tempat tidak kami sebutkan yang asli, oke? Oke, jadi waktu kejadian ini terjadi, Hasan ini sudah berkeluarga, Dia tinggal bersama istrinya yang bernama Ratna dan seorang anak perempuan mereka yang waktu itu masih berusia 2,5 tahun bernama Ana. Kehidupan rumah tangga mereka waktu itu bisa dibilang susah kali, Penghasilan Hasan dari kerja serabutan tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kadang pun uang yang dia dapat tuh cuma cukup buat dikumpul-kumpul, cuma cukup buat beli susu anaknya aja. Sementara kebutuhan lain memang masih banyak yang belum terpenuhi. Nah, karena itulah Hasan terus muter otak tuh, dan dia nekat mengambil pekerjaan apapun yang penting bisa bikin dapur mereka ini tetap ngebul. Sampailah pada suatu hari Hasan mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai pekerja tambang dengan gaji yang besar dari seseorang yang bernama Pak Guntur. Nah, Pak Guntur ini adalah pendatang dari luar desanya Wawa, yang baru saja membuka sumur minyak mentah tapi ilegal di area hutan dekat rumahnya si Hasan. Nah, untuk sistem kerjanya sendiri, tambang itu tuh pakai sistem borongan gitu. Jadi di mana pekerja di sana akan digaji 50.000 dari setiap drum minyak yang dihasilkan. Dan untuk skala tambang ilegal kecil menengah kayak punyanya Pak Guntur ini biasanya dalam satu hari tuh bisa terkumpul 200-an drum. Berarti dalam satu bulan bisa sampai 6.000 drum. Dikalikan 50.000, 300 juta satu bulan. Nah, nanti penghasilan itu, jumlah itu akan dibagi tuh dengan jumlah pekerja. Misalnya satu tempat itu pekerjanya 10, tinggal dibagi 300 juta bagi 10, dapatlah 30 juta per bulan. Nah, kebayangkan gimana tergiurnya Hasan waktu dengar nominal itu, ya kan? Dalam pikirannya langsung, aku 2 bulan aja kerja di sana, uang aku bisa kujadikan modal usaha sendiri nih. Hasan yang mikir kayak gitu, udah berangan-angan kayak gitulah, Tapi waktu Hasan ngomong soal pekerjaan itu ke istri, ke Ratna dan juga ke ibunya, mereka langsung gak setuju. Istri dan ibunya ini takut karena kerja di tambang ilegal kayak gitu biasanya risikonya gede kali. Apalagi juga tempatnya jauh di tengah hutan, minim juga alat keselamatan dan juga rawan kecelakaan. Salah-salah itu nyawa bisa jadi taruhannya, ya kan. Tapi di situ Hasan terus mencoba menenangkan dan juga meyakinkan mereka berdua kalau aku bakal hati-hati kok di sana, Bu, yang gitu. Sampai akhirnya setelah dibujuk berkali-kali mereka pun terpaksa memberikan izin. Dan setelah itu Hasan langsung nyamperin Pak Guntur, di interview sedikit apa segala rupa. Pak Guntur setuju. Besok paginya Hasan langsung diminta untuk berangkat bekerja. Setelah pamitan sama keluarganya, Hasan dijemput supirnya Pak Guntur, naik mobil menuju ke lokasi tambang yang memang letaknya jauh kali di pedalaman hutan dari rumah aku. Itu udah jauh kali tuh. Nah, di sepanjang jalan menuju ke sana, Hasan terus berdoa. Karena sebenarnya aku pun juga sempat ngerasa was-was, Apalagi waktu udah mulai masuk area hutan tuh, medannya ekstrim rupanya. Jalannya rusak, berlumpur, batu-batuan banyak kali, ya kan. Terus nggak lama, gitu.
dari arah belakang mobil terdengar bunyi ledakan. Pas dicek rupanya salah satu ban belakang mobil tuh pecah. Di situ aku makin nggak tenang, Nat, kata si Hasan. Hasan takut ini tuh macam jadi pertanda buruk tuh loh sebelum sampai ke lokasi tambang. Tapi lagi-lagi dia berusaha menepis pikiran itu dan terus meyakinkan diri untuk tetap lanjut demi bisa mengubah nasib keluarganya. Nah, si Pak supir nih biasa-biasa aja, Wak. Dia santai turun mobil, dia ganti, dia buka bannya, dia ganti sama ban serap baru. Sudah, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Untungnya beberapa jam kemudian mereka pun sampailah di lokasi tambangnya Pak Guntur. Di sana ternyata sudah terkumpul sekitar 11 pekerja lainnya. Di antaranya ada Pak Guntur, ini bos tambangnya. Terus ada 2 pekerja senior, satu namanya Pak Rustam, satu lagi namanya Pak Burhan. Sisanya inilah pekerja-pekerja pemula kayak si Hasan. Sebutlah ada namanya Dodi, Romi, Isal, Dodo, itulah. Ada sekitar 9 orang. Jadi total sama Hasan 12 orang ya, Wak ya. Pak supir waktu itu nggak ikut nambang. Nah, sebelum memulai bekerja, mereka semua dikumpulin dulu nih untuk dijelaskan tugas masing-masing dan dikasih gambaran bagaimana tambang ini bekerja. Jadi, kerjaan mereka di sana, Hasan dan kawan-kawan ini, adalah ngebor sumur minyak secara manual sampai nanti minyak-minyak mentahnya keluar dari dalam tanah. Nah, setelah itu minyak-minyaknya ini nanti akan ditampung tuh sama Hasan dan kawan-kawan ke dalam drum-drum besar untuk dijual. Dasarnya tuh itu aja Wak tugas mereka. Cuman waktu di hari pertama ini Hasan sama yang lain gak langsung disuruh ngebor sumur. Mereka disuruh kerja bakti dulu, ngebersihin sekitar lokasi. Mereka disuruh bangun, diriin camp untuk istirahat dan juga membuat bak penampungan air hujan untuk keperluan mandi dan juga cuci-cuci. Nah, sementara Pak Guntur, Pak Rustam, sama Pak Burhan, 2 senior ini pergi Wak, nentuin titik-titik mana saja yang akan dijadikan sumur minyak. Nah, karena kondisi area tambang ini kayak tebing Wak, jadi untuk pengeboran sumurnya ini akan dibuat berunda, akan bertingkat ngikutin kontur tanah gitu. Rencananya akan dibikin 3 sumur minyak. Sumur 1 ada di undakan paling bawah dan di dekat sumur itu juga nanti akan dibangun bak penampungan minyak sementara. Terus 2 sumur lainnya, sumur 2 dan sumur 3 ini akan berada di undakan di atas sumur 1. Dan di setiap titik sumur ini juga akan dibangun paret pengaliran dan juga gubuk kecil untuk menaruh mesin tambang. Dah gitulah ditaruh kan. Setelah semua selesai, nantinya pekerja-pekerja ini 9 orang tadi akan mulai ngebor sumur-sumur minyak itu di beberapa titik yang sudah ditandain mereka bertiga. Diameter sumurnya kata si Hasan nggak begitu lebar, cuma sekitar 60 cm, tapi kedalamannya kurang lebih 100 sampai 200 meter Wak, di bawah tanah. Habis dibor, mereka masukin casing besi galvanis ke dalam sumur itu. Diameter sama panjang besinya juga disesuaikan sama ukuran sumur. Jadi fungsi besi ini nih sebagai casing pelindung supaya dinding sumurnya nggak longsor gitu lah. Nah, untuk sistem pengambilan minyaknya itu masih sederhana Nadia. Mereka pakai motor yang dimodif menjadi mesin penarik. Jadi mesin itu tuh akan disambungkan ke katrol dan pipa yang ujungnya dipakein klep besi, dan pipa inilah yang nantinya akan diturunin ke dalam sumur untuk ngambil minyak dari bawah tanah. Jadi setelah minyak itu berhasil naik, minyak itu dialirin tuh lewat parit-parit kecil dekat sumur tadi itu menuju ke bak penampungan yang ada di undakan paling bawah yang ada dekat sumur bawah tadi. Jadi konsepnya memang mirip kayak nimba air, Nat. Nimba air sumur gitu. Bedanya kalau timba air pakai ember sama tenaga manusia, kalau ini minyaknya itu diambil pakai pipa dan ditarik pakai mesin motor lah. Kayak gitulah gambarannya ya. Nah, setelah semua sumur selesai dibangun, Pak Guntur si bos tambang ini pun langsung bagi tugas. Nanti di tiap sumur ini akan dihandle atau dipegang sama 3 orang. 1 orang bertugas jadi operator mesin penggerak, dia akan ngatur mesin buat naik dan nurunin pipa ke sumur. Sementara 2 orang lainnya bertugas mengawasi pergerakan pipa dan juga aliran minyak gitu. Tapi tugas setiap orang ini nggak tetap Wak. Jadi mereka itu akan gantian atau akan di rolling sesuai shift selama 8 jam kerja. Ini kan kalau di total artinya ada 9 orang ya, masing-masing kan 3 sumur. Nah, 2 orang sisanya yang nggak kebagian shift kerja ini tugasnya keluar masuk hutan untuk beli makanan dari luar. Sementara Pak Guntur tugasnya ya udah ngawasi aja. Gitu. Nah, sebelum mulai bekerja, Hasan sempat mastiin lagi Wak ke pekerja senior soal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama nambang minyak di situ, biar meminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi ya kan. Di situ Hasan sempat nanya ke Pak Rustam, kan senior. Pak, Bapak kan udah pengalaman kerja gini. Ada aturan atau larangan khusus nggak Pak selama kerja di sini, kata dia. Nah, Pak Rustam bilang, ya dimanapun kita kerja, apalagi di dalam hutan kayak gini, usahakan jaga tingkah laku sih. Fokus aja kerja, nggak usah aneh-aneh. Sama satu lagi yang harus diingat, yang paling penting, kita kan ini kerja di sumur minyak nih ya kan. Kita memang bisa lihat minyaknya, tapi ada gas berbahaya yang nggak terlihat dari dalam sumur. Jadi jangan pernah nyalain api di sekitar sumur.
kata si bapak. Oh siap pak, kata Hasan. Ada kan? Akhirnya besok harinya Hasan dan yang lain pun mulai bekerja sesuai jadwal shift dan job desk masing-masing. Wah. Fast forward, bulan pertama semua berjalan lancar. Produksi minyak tuh Nat betulan melimpah ruah. Hasan betulan dapat gaji itu kurang lebih 27 juta tuh Nat. Bulan itu aku dapat 27 jutaan. Dan setelah full kerja sebulan pun Hasan dapat jadwal libur selama 1 minggu. Baliklah Hasan ke rumah ya kan, dia melepas rindu sama anak dan istrinya, ngajak mereka jalan-jalan, makan di luar enak-enak. Pokoknya aku quality time lah Nat sama keluargaku. Sampai tidak terasa masa liburan Hasan pun udah mau habis. Besok dia harus balik lagi ke tambang. Tapi entah kenapa malamnya nih Nat, sebelum aku balik kerja, anak aku yang biasanya anteng-anteng aja, tiba-tiba rewel ya Nat. Dia nangis kejer kali, seolah-olah dia kayak habis ngeliat sesuatu gitu. Udah ditenangin, udah digendong sama Ratna istri aku, tapi Ana nih nggak mau diam. Dibikinin susu nggak mau minum, digendong-gendong, ditimang-timang, mamanya nggak mau apa, nggak mau diam. Dia cuman mau diam kalau aku yang gendong, kalau si Hasan yang gendong. Ana tuh macam nggak mau lepas gitu loh Wak, dari Hasan. Nah karena nggak tega ngeliat anaknya kayak gitu, malamnya Hasan pun akhirnya tidur sambil duduk dan memangku Ana di dadanya. Paginya, pas Hasan mau siap-siap berangkat kerja, nangis lagi anakku. Bahkan suaranya makin kencang lagi sampai terserak suaranya itu. Dan di saat yang sama, mamaku datang ke rumah, ibunya Hasan datang ke rumah Hasan. Khawatir ibunya, nak, San, udahlah San, nggak usah lanjut kerja lagi di situ. Lihat nih, Ana tuh nggak mau kok pergi. Firasat ibu juga nggak enak loh nak. Tadi malam ibu mimpi buruk San. Ibu mimpi kau jatuh di tengah hutan sendirian. Terus gak lama kau didatangin binatang-binatang buas gitu nak, ngelilingin kau. Seolah-olah kau tuh macam mau diterkam sama mereka. Terus waktu ada satu binatang kan udah makin ngedekat ke kau langsung loncat ke lubang. Disitulah kau berlindung. Habis itu ibu kebangun. Langsung gak enak perasaan ibu nak. Makanya ibu langsung kesini. Ditambah lihat anak kayak gini makin gak enak lah perasaan ibu. Itu kata mamanya. Tapi di sini Hasan tetap kekeh. Wah enggak bu, aku harus lanjut kerja bu. Dikit lagi bu, 1 bulan lagi aja. Aku mau ngumpulin modal usaha katanya. Hasan memang udah janji 2 bulan aja. Ini aku harus lanjut kontrak 1 bulan lagi. Habis itu aku resign. Ibu sama istrinya Hasan sebenarnya masih keberatan. Apalagi di sana juga ngelihat Ana makin meronta-ronta nangisnya ya kan. Ibu baru mimpi kayak gitu tadi malam. Tapi karena Hasan terus meyakinkan mereka, tetaplah dikasih izin. Nak, pergilah. Tapi hati-hati ya nak ya. Hati-hati ya bang, kata si Ratna. Dah, pergilah lagi si Hasan kan. Nyampe di lokasi, ternyata Pak Guntur ngumumin kalau dia mau ngebor sumur keempat. Lokasinya berada di undakan atas sumur ketiga, jadi makin atas nih. Waktu ngedengar itu sebenarnya Hasan agak keberatan Wak, soalnya 3 sumur dengan 11 pekerja aja itu udah berat kali. Cuma di situ Pak Guntur bilang, udah tenang, gak usah khawatir kalian, nanti aku tambah pekerja lagi. Dengar itu nggak jadi protes kami. Nah waktu itu yang dapat tugas ngebor sumur keempat ini adalah 2 pekerja senior lagi, Pak Rustam sama Pak Burhan lagi. Sedangkan pekerja lain tetap bekerja kayak biasa di sumur 1 sampai sumur 3. Tapi setelah sumur keempat itu digali makin dalam, suasana di lokasi mulai kerasa nggak beres Wak. Di sumur 4 ini tanah di sekitar lubang bor itu tiba-tiba bergetar. Terus dari dalam sumur mulai terdengar suara desisan gas yang makin lama makin keras. Waktu itu casing besinya belum sempat dipasang sama sekali Wak ya. Dan betul aja beberapa detik kemudian dari dalam sumur keempat itu tiba-tiba nyembur minyak mentah tinggi dan kurang lebih 20 meter itu. Nah kemungkinan besar itu terjadi karena memang tekanan gas di bawah tanah itu terlalu tinggi. Jadi minyak mentahnya langsung nyembur gitu, langsung terdorong keluar. Nah untungnya di sini Wak, Pak Rustam sama Pak Burhan nggak kenapa-napa. Di situ Pak Rustam langsung teriak lewat HT ya kan, buat ngabarin pekerja di bawah tuh. Cepat, kalian matiin semua mesin. Ada gas bahaya ini nyembur dari sumur 4 katanya. Ingat deh, jangan ada yang nyalain api sekecil apapun katanya. Dengar itu Hasan sama yang lain langsung matiin mesin penarik, termasuk mesin genset juga dimatiin tuh, semua dimatiin kan. Waktu itu Hasan sempat ngeliat tuh semburan minyak di sumur 4 tuh makin lama makin tinggi. Hasan juga lihat Pak Rustam sama Pak Burhan lagi berusaha bikin aliran darurat menuju ke paret supaya minyaknya nggak ngalir ke bak penampungan yang ada dekat sumur 1 gitu loh. Dibikin sama mereka. Dah, tanpa disangka dalam waktu singkat itu bak penampungan dari sumur 4 yang menyuri itu dia penuh. Di situ semua ya pekerja di sana langsung bergegas masukin minyak itu ke drum. Sampai beberapa jam kemudian Wak, mereka tau nggak ngumpulin sekitar 600-an drum satu hari. 3 kali lipat dari jumlah biasa. Biasanya kami dapat 200, cuman ini 600 dari 1 sumur. Langsung macam dapat rezeki nomplok kami. Kalau minyaknya ngalir terus sebanyak ini, gaji kita naik banyak ini kata orang. Sebanyak itu, bersoraklah mereka di sana ya kan.
Sorak memang. Tapi tanpa mereka sadari, justru disinilah ada satu bahaya besar yang ternyata lagi ngintai mereka. Jadi semburan minyak di sumur 4 itu ternyata masih terus keluar sampai besoknya. Tapi waktu besok udah lebih kecil dari yang sebelumnya. Nah terus pekerja senior bilang semburan itu nggak akan lama kok, paling besok juga berhenti katanya. Ya udah, jadi yang lain santai-santai aja. Mereka lanjut kerja kayak biasanya di sumur-sumur bawah. Terus Hasan setelah selesai kerja dia istirahat bentar nih Wak di camp. Nah sekitar jam 5:30 sore Hasan ini mau mandi di bak penampungan hujan yang memang tidak jauh dari sumur 3. Nah pas dia lagi mandi, Hasan lihat ada salah satu kawannya sekaligus juga keponakannya Pak Guntur, kita sebut aja lah namanya Juna lah gitu ya. Dia lagi jalan ke arah sumur 4 Wak. Nampak si Hasan. Cuma di situ Hasan notice bawa rokok dia. Dapat rokok dari mana? Padahal SOP di situ tuh semua pekerja nggak ada yang boleh ngerokok di sekitar tambang. Kalau kami mau ngerokok harus masuk dalam hutan dulu. Tapi aku tengok si Juna pegang rokok. Aku sempat mau negur Juna, cuman posisi tuh agak jauh Jadi aku mikirnya paling si Juna bukan mau ngerokok di situ. Dia mau pergi ke area luar tambang buat ngerokok gitu. Ya udah aku lanjut mandi lagi. Aku lanjut setelah mandi aku nyuci baju. Gak lama setelah Hasan ngebilas bajunya ini, Hasan tiba-tiba dengar suara ledakan yang kencang kali dari arah sumur 4. Belum sempat Hasan menoleh ke sana, Hasan dengar satu suara ledakan yang lebih kencang lagi di dekat dia, di dekat sumur 3. Keluar lagi, kepental aku. Ada beberapa meter tuh kan, kepental. Cepet dan kejadiannya. Apa nih gitu kan? Terkejut si Hasan, waktu dia kepental, badannya udah ngilu semua. Mengilu, panas, mataku udah perih. Itu waktu aku perhatikan baju aku udah koyak Ya, Hasan belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi waktu dia nyoba bangun berdiri, Hasan sudah lihat di sekitarnya sudah ada asap hitam pekat membumbung tinggi dan badanku itu udah dikelilingi kobaran api. Dalam hitungan detik api itu udah ngerembet lewat paret minyak tuh ke arah sumur 2 dan bak penampungan minyak yang ada di sumur 1. Gak lama meledak lagi wah itu tuh ledakan tuh bertubi-tubi. Jadi area tambang aku tuh udah macam neraka rasanya. Buar gitu. Api udah nyebar di mana-mana kan. Udah susah napas. Udah pengap ya kan napasnya tercekat, pandangan aku udah blur dia. Itu aku udah enggak bisa keluar. Harus kabur gitu kan. Dia berusaha keluar dari kobaran api dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Nah, di saat Hasan lagi berjuang keluar dari titik dia terakhir terpental itu, Pak, disitulah aku dengar suara jeritan minta tolong dari berbagai arah. Tolong, Allahu Akbar gitu. Suara kawan-kawan aku tuh katanya. Allah gitu. Tapi waktu dengar itu aku udah nggak punya tenaga buat nolong mereka. Sekeliling aku api. Aku juga nggak tahu mereka ada di mana ya kan. Pikiranku cuma satu, ini gimana caranya aku harus selamat keluar dari tempat ini hidup-hidup. Hasan fokus nerabas kobaran api itu, sampailah di satu titik karena udah nggak kuat kali itu panas sepanas-panasnya. Loncat aku. Untung di situ ada kubangan lumpur. Loncat aku ke sana. Nah di situ aku udah nggak sadar diri lagi. Meledak area sana. Nah pas bangun Hasan sudah ada di rumah sakit Wak. Ibu dan istrinya nungguin di samping dia sambil matanya udah berkaca-kaca semua ya kan. Waktu bangun langsung dipeluk lah si Hasan. Bang, alhamdulillah bang, sadar kau. Waktu itu Hasan ngerasa badannya macam udah nggak kebayang, udah remuk kali. Kulit aku tuh ada yang ngelupas. Alhamdulillah Hasan masih bisa gerakin badannya dan untungnya mata juga berfungsi normal. Wak. Di situ Ratna, istrinya Hasan bilang, "Bang, Allah masih sayang sama kau, Bang. Kau harus bersyukur banyak-banyak, Bang. Kemarin waktu kejadian itu, Bang, ada warga yang nemuin kau terkubur sebagian di lumpur yang udah ngering, Bang. Mereka pikir kau udah meninggal. Tapi masih selamat kau, Bang, kata gitu." Nah, waktu dengar itu, yang pertama kali ku ingat apa, mimpi ibunya. Di mimpi mamanya kan mamanya bilang apa? Hasan dikelilingi binatang buas, terus dia lompat ke lubang di tanah ya kan. Nah, waktu kejadian kebakaran ini terjadi, Wak, Hasan juga lompat ke kubangan lumpur dekat tambang. Itu mungkin pertanda yang udah Allah kasih dari awal. Binatang buas di mimpi mama aku tuh api, ya kan dikelilingin api ya kan. Lubang yang ditengok mama aku itulah kubangan lumpur tempat aku loncat tadi tuh. Langsung menangis. Ya Bu, benar mimpi ibu tuh karena astagfirullahaladzim. Udah yang penting kau selamat. Tanyalah aku, kawan-kawan aku yang lain gimana dek?
selamat mereka kan, kata. Di situ orang ini sempat diam bentar, Nan. Terus dijelasin lah pelan-pelan sama Ratna, Bang, kok banyak doa, Bang, kok harus sabar. Ini kata tim evakuasi tadi, banyak kawan kau yang belum ditemukan. Bisa jadi mereka jadi korban, Bang. Ada 2 kemungkinan. Bisa jadi mereka korban, udah meninggal, atau bisa jadi juga ada yang sempat kabur nyelamatin diri, entah kemana. Sampai sekarang tim evakuasi belum nemuin apa-apa lagi, Bang, di sekitar lokasi. Yang bisa dievakuasi cuman kamu, ada satu lagi temanmu yang dari desa sebelah, sama Pak Guntur, Bang. Tapi sekarang Pak Guntur udah ditangkap sama polisi. Dia jadi tersangka kasus tambang ilegal dan dia harus bertanggung jawab atas kebakaran ini, walaupun memang belum ada bukti pasti. Banyakin doa lagi, Bang, ya, katanya. Wah, di situ pecah nangis aku, Nan. Pecah, aku terus keingat suara jeritan kawan-kawan aku waktu kebakaran tambang tuh. Ya Allah ya, itu ingat sampai sekarang, kata si Bang ini. Kasihan mereka yang mereka cuma mau cari nafkah buat keluarga yang gitu-gitu kan. Nangis lah si Hasan di situ kan, mama sama semua juga ikutan nangis. Walaupun akhirnya berhasil ditenangkan sama Ratna, Wak. Setelah kejadian itu, Hasan tetap harus menjalani perawatan intensif dan juga penanganan psikologis karena mentalnya betul-betul terguncang kali kan. Udah diobati lah aku lagi. Nah, pas kondisi Hasan sudah mulai membaik, Wak, baru di situ polisi minta keterangan Hasan. Polisi nanya, Hasan, kau tahu nggak kira-kira apa yang bikin tambang tuh terbakar? Nah, di sini, Nan, aku sebenarnya ingat kalau aku pernah lihat Juna bawa rokok sebelum kebakaran itu terjadi. Tapi karena aku sendiri nggak lihat langsung Juna tuh nyalain rokok dekat sumur, dia kan cuman aku tengok ada rokok yang lagi dia pegang. Jadi aku nggak mau nuduh sembarangan. Jadi apa yang aku bilang sama si polisi cuma gini, aku dengar ledakan dari arah sumur 4 waktu aku lagi mandi. Habis itu dah ledakannya dadar ngerempet lah itu kemana-mana sampai bikin tambang itu terbakar. Nah, tapi meskipun Hasan itu nggak bisa ngasih kesaksian apa-apa ya, tim polisi tetap minta tolong Hasan untuk ikut mencari bukti penyebab kebakaran di TKP karena dia itu satu-satunya korban selamat yang kondisinya memungkinkan untuk jadi informan. Pak Guntur jadi tersangka di polisi, sementara kondisi kawan satunya lagi tuh yang selamat ini cukup serius, jadi waktu itu nggak bisa langsung diajak ke lokasi lah gitu. Nah, sebenarnya, Wak, polisi ini udah menyelidiki area TKP beberapa kali memang, tapi mereka belum nemu petunjuk apapun. Jadi polisi ngajak Hasan ke TKP dengan harapan Hasan ini bisa ngasih info soal sistem kerja di sana untuk membantu menganalisis apa penyebab kebakarannya, gitulah. Akhirnya dengan terpaksa Hasan pun mau ikut penyelidikan polisi ke TKP, walaupun sebenarnya aku udah nggak mau balik ke sana, trauma aku sama lokasi itu kan. Nah, disitulah untuk balik itulah bukan cuma trauma kehilangan sama trauma kejadian, ngalamin lagi aku satu kejadian mengerikan yang nggak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Jadi, waktu Hasan sama beberapa polisi sudah sampai di lokasi bekas tambang itu, mereka nyampe siang hari, Wak. Nah, waktu nyampe, mereka langsung sisir ulang di sekitar bekas sumur. Mereka berharap nemuin petunjuk, entah itu ada sisa korek api kah, entah puntung rokok kah, atau apapun yang berpotensi bikin percikan api, ya kan. Polisi juga sempat ngegali informasi dari Hasan seputar operasional tambang. Tapi sayangnya setelah penyelidikan ini dilakukan selama berjam-jam, nggak ada hasil sama sekali. Polisi cuma lihat itulah sisa-sisa mesin, sisa-sisa besi terbakar, serta area tambang yang memang udah hangus hitam legam gitu. Nah, karena nggak ada petunjuk apapun, polisi cuma bisa menduga kalau kemungkinan besar kebakaran ini terjadi karena percikan api dari gesekan antara casing besi dengan klep besi pada pipa. Kayaknya itulah gitu loh. Nah, jadi penyelidikan diakhirilah hari itu. Nah, sorenya waktu mereka mau pulang, ternyata hujan deras turunan, hujan deras, angin, petir, sambar-sambar mana-mana ya kan. Deras sekali. Nah, karena kondisi jalannya itu kan ekstrim ya kan, terus udah gelap lagi ditambah becek karena hujan deras, jadinya Hasan sama polisi pun memutuskan untuk bermalam di mobil petugas KTKP. Pulangnya besok pagi. Polisi juga bilang itu udahlah kita bermalam di sini dulu aja. Dah. Tidurlah si Hasan di jok depan samping supir, di sampingnya ada satu polisi, dan di jok belakang ada beberapa polisi lain juga. Udah tidur tuh dan istirahat. Nah, sekitar tengah malam, pas masih tidur ini, sayup-sayup Hasan dengar ada orang yang berbisik di telinga aku. Awalnya suaranya nggak begitu jelas, tapi lama-lama Hasan bisa dengar suara itu bilang, "Tolong Hasan, tolong kami. Di sini panas, panas. Tolong kami, Hasan. Tolong kami, San. Panas."
Itu kalimat tuh diulang-ulang, Wak. Dan yang ngomong tuh nggak satu orang. Lama-lama bersahut-sahut. Hasan, tolong Hasan, gitu-gitu. Sampailah di suatu titik suaranya makin keras dan lama-lama berubah jadi suara jeritan orang kepanasan. Tolong San, tolong kami San, panas, panas, tolong kami. Terbangun langsung kan. Dan waktu aku bangun itu lenyap memang suaranya, Nat. Tapi tepat saat mataku terbuka, aku ngelihat ke arah kaca mobil depan kan harusnya. Di situ Hasan lihat di sekeliling mobil tuh, Nat, ada banyak sekali sosok yang wujudnya kupastikan itu laki-laki. Badannya gosong sampai kelihatan itu, Nat, ada tulang belulang juga. Matanya melotot, Nat, mukanya hancur. Dan nggak satu, Wak, ya, ada beberapa sosok itu kelihatan kayak mendekat gitu ke arah mobil. Teriaklah si Hasan, pergi, jangan ganggu. Terbangun semua orang-orang dalam mobil, polisi itu terbangun. Dan di situ semua polisi ini juga lihat sosok yang dilihat sama si Hasan. Mereka juga lihat sosok-sosok yang mengelilingi mobil mereka. Langsung teriak semua polisi itu. Takut. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Baca doa. Ada yang tutup mata, ada yang gemetar. Astagfirullahaladzim. Gitu. Pada takut semua polisi itu. Gak ada yang berani ngeliat ke arah luar mobil tuh. Itu sosok-sosok gak langsung hilang. Makin lama makin dekat. Bahkan ada nanti sampai nempelin. Buka sambil nyakar-nyakar pintu. Ada nanti. Ya mau masuk gitu loh. Nah, waktu itulah pingsan lagi aku. Pingsan lagi si Hasan. Cuman waktu aku pingsan itu, Nat, Hasan ini dengar lagi ada suara bisikan kayak aku dengar sebelumnya. Hasan, tolong kami. Panasan, panas. Sampai beberapa kali, Nat, itu diulang-ulang. Terus nggak lama suara itu lenyap. Dan tepat saat suara itu nggak ada, Hasan tiba-tiba dikelilingi sama beberapa sosok yang kalau dilihat dengan seksama, muka sosok-sosok itu sama persis kayak muka kawan-kawan kerja aku waktu mereka masih hidup. Nah, itu. Jadi dalam pingsanku tuh aku dikasih penglihatan itu. Mimpi entah apalah, pokoknya aku dapat penglihatan itu. Di situ ada Pak Rustam, Nat, ada Pak Burhan, ada kon-kon yang lain itu. Memang nggak semuanya yang ku tengok, tapi adalah sekitar 5 orang yang ku ingat. Tapi sosok-sosok itu datang dalam wujud normal ya, Wak, ya. Mereka bilang lagi, San, nih ini merinding sih, Wak. San, tolong sholatin kami, tolong buatin nisan di sekitar sumur tambang, San. Tolong sampaikan maaf ke keluarga kami, San. Aduh, astagfirullah. Nah, di situ aku baru sadar kalau mungkin yang ngedatangin aku itu arwah rekan-rekan kerja aku, Nat. Dan sosok yang aku lihat sebelumnya itu mungkin saja perwujudan mereka yang meninggal karena terbakar. Gak lama dari situ kebangun si Hasan. Cuman waktu aku udah kebangun ini aku udah di rumah sakit lagi, Nan. Aku gak tahu pasti apa yang terjadi sama polisi-polisi waktu itu. Tapi yang jelas Hasan langsung keingat sama mimpi di pingsannya tadi. Disitulah Hasan cerita ke Ratna, dia cerita juga ke ibunya. Terus di hari itu Hasan sama Ratna langsung nyampein kabar itu ke keluarga korban. Entah mereka percaya apa enggak ya Nadia sama mimpi aku, tapi mereka semua sepakat untuk menggelar sholat goib bersama. Dan gak cuma itu aja, sesuai permintaan arwah di mimpinya Hasan, mereka juga membuat batu nisan di lokasi bekas kebakaran. Nah, setelah kejadian itu Hasan masih sesekali, Nat, aku dimimpiin sama arwah-arwah kawan aku, tapi nggak seram gitu wujud yang mereka datangi aku di mimpi. Dan aku juga setelah itu masih melanjutkan perawatan psikologis lama tuh, Nat, 3 bulan. 3 bulan aku mendapatkan perawatan psikis pasca kejadian. Dan setelah lama kali terjadi, aku nggak mau bilang berapa tahun ya, karena kalian akan menebak-nebak ya kan, nggak mau aku. Pokoknya setelah lama kali terjadi dari kejadian kemarin, alhamdulillah sekarang kondisi Hasan sudah membaik. Alhamdulillah. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Hasan. Hasan sama sekali nggak menyangka kalau keputusannya untuk kerja di tambang ini malah membuat dia mengalami 2 tragedi mengerikan sekaligus. Pertama, dia terjebak di tengah kebakaran dan ditampakin sosok-sosok dari arwah rekan kerjanya. Sampai sekarang Hasan masih ingat sangat jelas setiap detail kejadiannya. Hasan juga bersyukur kali ini dia masih bisa diberi keselamatan sama Allah. Dan di sini Hasan juga mengajak kita semua tentunya untuk sama-sama mendoakan korban ya, Wak, ya. Semoga mereka ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah ini kita bisa belajar bahwa dimanapun kita bekerja itu pasti ada resikonya, Wak. Tapi sebisa mungkin hindarilah pekerjaan yang ilegal.
Karena biasanya pekerjaan seperti itu tuh minim keamanan dan rentan bikin kita celaka. Ya, pesan Hasan juga seperti itu. Semoga kita semua selalu dilindungi dari hal-hal buruk dimanapun kita berada. Amin. Sekali lagi, minta tolong Wak ya dong. Bisa dong nolongin aku. Jangan, nggak usah menebak-nebak di mana lokasinya. Nggak usah disebut-sebut. Dah, kita dengar kisah horornya Wawa aja ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat Bang Hasan. Salam buat keluarga, buat buat Mbak Ratna, buat ibu, buat Ana pas sudah gede sekarang. Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.